Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasina. Teman-teman, pagi hari ini saya akan bagikan sebuah berita kepada kita semua, ya, dengan sebuah judul Nasdem. Ini mereka sampaikan Rocky Gerung pantas di penjara. Wow. Oke, kita langsung saja akan bacakan, ya. Ini dari situs wartaekonomi.co.id. Anggota DPR dari fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago menilai Rocky Gerung itu memang pantas untuk masuk penjara. Ya, kita coba terus lihat saja, ya. Karena memang ada yang kontra dan ada juga yang pro dengan Rocky Gerungnya, seperti Egy Sujana, ya, yang memberikan dukungan terhadap seorang Rocky Gerung ini, ya. Lalu berikutnya, karena selama ini bukan dalam kasus Jokowi bajingan tolol saja, tapi sering ia melontarkan tuduhan yang tidak berdasar alias fitnah, ya, alias fitnah terhadap pemerintah, ya. Saya nggak kaget kayak gitu keluar dari mulut Rocky Gerung, ya. Ini langsung disampaikan oleh Irma dalam diskusi catatan demokrasi, ya. Ini kayaknya di TV One, ya, catatan demokrasi. Lalu berikutnya, Irma menilai Rocky sudah kelewatan dengan apa yang ia ucapkan. Untuk itu wajar jika Rocky harus menerima konsekuensi hukumnya. Ini sudah melewati batasnya, ya. Wajar kalau dihukum, patut orang ini dipenjara. Ya. Lanjut, ya, sebelumnya saat berpidato dalam sebuah acara organisasi buruh di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu, ya, Rocky melontarkan ucapan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi berkaitan dengan lawatan kerjanya ke Cina baru-baru ini, ya. Lalu berikutnya, begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ini yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung, ya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, dia bajingan yang pengecut, ya, kata Rocky Gerung. Nah, ini dia yang kita nggak ngerti, ya, kenapa seorang Rocky Gerung dengan beraninya melontarkan perkataan yang seperti itu kepada seorang presiden kita, ya. Tetapi di situs lainnya, ini baru aja kemarin Jumat 11 Agustus 2023, ya, Kabareskrim sebut Rocky Gerung hina Jokowi tak bisa dipidana, pasalnya sudah dicabut MK. Nah, ini Pak Susno Duaji, ya, teman-teman. Kita akan coba lihat, ya, apa yang disampaikan di sini, karena beberapa waktu yang lalu juga saya sudah bagikan kepada kita bagaimana yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ini. Ini dia, ya. Bareskrim Polri, ini dari situs pojok1.id, ya. Oke, Bareskrim Polri Susno Duaji menilai kasus dugaan hujatan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi tidak bisa diproses secara pidana, sebab hujatan Rocky Gerung itu bukanlah ranah pidana dan juga bukan ranah penghinaan terhadap pribadi Jokowi. Wow, bagaimana, ya? Kita akan coba lihat, ya. Ini dia. Mari kita lihat penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung akan diproses dengan apa. Pasal penghinaan tentang presiden, kata Susno, dikutip pojok1.id dari akun Instagram @kabarnegeri pada hari Jumat 11 Agustus 2023. Lalu berikutnya, menurut Susno sangat sulit bila Rocky Gerung dikenakan pasal penghinaan terhadap presiden karena pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, lalu kemudian kita akan bacakan saja dulu, ya. Ini dia, pasal apa yang dikenakan terhadap Rocky Gerung terhadap penghinaan pribadi presiden atau sejenis lah. Dulu ada pasalnya, sekarang sudah cabut pasal itu oleh MK, ya, Mahkamah Konstitusi, ujarnya. Karena itu Susno mempertanyakan para penegak hukum bila nantinya laporan terhadap Rocky Gerung diproses. Aduh, ya,
Kebetulan sih saya bukan orang hukum, jadi nggak tahu menahu soal ini ya. Lalu berikutnya, ini mau dihukum apa kalau tidak ada undang-undangnya? Sudah tidak ada, sudah dicabut oleh MK. Jelas tidak bisa ya, tegasnya. Sebelumnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP yaitu Pak Muldoko menilai pernyataan Rocky Gerung bukan lagi ranah kritikan, melainkan sudah menghina pribadi Presiden Jokowi. Ya. Muldoko memperingati Rocky Gerung agar tidak macam-macam dengan menghidang kepribadian Presiden Jokowi. Ya. Ini sudah menyerang, ya. Saya kategorikan ini sudah menyerang pribadi Presiden, kata Muldoko dikutip di akun Instagramnya. Saya setuju ya bahwa bukan lagi hanya kritikan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini. Karena kalau kritikan, kenapa dia harus menyebut atau meneriakan Pak Jokowi itu sebagai seorang bajingan yang tolol. Nah ini ya, kalau udah begini ya berarti ada kebencian dalam hati seorang Rocky Gerung terhadap presiden. Bukannya seperti yang dia katakan itu adalah sebuah keakraban. Enggak ya, orang kalau kita udah benci kita pasti nggak menghargai gitu ya, pasti aja. Dan itulah yang saya lihat yang diungkapkan oleh seorang Rocky Gerung terhadap presiden ya. Saya lihat begitu, jadi kita boleh bebas ya untuk berpendapat, tapi menurut saya sih begitu. Ya apalagi juga kalau kita melihat dari belakang-belakang ya memang Rocky Gerung ini tidak senang dengan Presiden Joko Widodo ya. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya mungkin ya cara penyampaian dari seorang Rocky Gerung ya kelewatan ya. Lalu berikutnya, Muldoko juga menegaskan pernyataan Rocky Gerung itu sudah tidak bisa lagi ditoleransi ya. Lalu seterusnya kita akan lihat ya, karena pernyataan Rocky Gerung sudah menyerang pribadi kepala negara yang sudah diatur dalam undang-undang ini tidak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi ujarnya ya. Lalu berikutnya lagi teman-teman ya, Rocky Gerung telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus penghinaan Presiden Jokowi. Laporan terhadap Rocky Gerung dilayangkan oleh relawan Indonesia Bersatu dan laporan sudah langsung diterima penyidik Polda Metro Jaya. Ya, laporan tersebut terregister dengan nomor LP B 4459 7 Romawi 2023 Polda Metro Jaya tertanggal 31 Juli ya 2023. Lalu berikutnya ini dia, kini laporan tersebut dilimpahkan ke Barreskrim Polri ya. Oke, berarti ini langsung nanti teman-teman. Tercatat Polri telah menerima tambahan jumlah laporan polisi kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh pengamat politik Rocky Gerung. Semula ada 13 laporan pada Jumat pekan lalu. Kini hingga Kamis kemarin ada 25 laporan. Nah itu dia teman-temannya. Jadi kita melihat memang dari sini ada yang seperti mendukung Rocky Gerung, ada juga yang kontra dengan Rocky Gerung. Tapi semuanya kita kembalikan kepada penegak hukum. Mereka ya lebih tahu ya bagaimana seharusnya dalam menanggapi dan dalam menindak soal Rocky Gerung yang ya diduga melakukan penghinaan terhadap seorang Pak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Sekian saja untuk pagi hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.